Hai Technical Audience, selamat datang di Microsoft Tech Days Indonesia. Saya Delita Iskandar dan kali ini saya bersama Bapak Norman Sasono sebagai Arsitek Advisor Microsoft Indonesia. Oke Pak Norman, kali ini membawain apa nih Pak di Microsoft Tech Days? Tech Days kali ini saya akan membawakan tentang database di awan, yaitu SQL Azure, Relational Database as a Service dari Microsoft yang bisa digunakan oleh customers dan partners untuk membangun aplikasi dan menggunakan database SQL Azure ini sebagai database-nya. Wah, keren sekali Pak. Kayaknya menarik sekali ya Pak ya presentasinya. Yeah, sure. Oke, untuk detailnya kita lihat presentasi Pak Norman berikut ini. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih Delita. Oke, jadi technical audience, di sesi ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membicarakan tentang SQL Azure. Di sesi Tech Days yang lain, saya sudah membahas cukup banyak tentang Azure sendiri, cloud computing, programming di Microsoft untuk cloud computing menggunakan Azure. Kali ini saya akan membicarakan sisi database-nya, salah satu komponen dari Azure yang disebut SQL Azure. Seperti yang kita bisa lihat di sini, jadi basically SQL Azure Database adalah database as a service, yaitu database, relational database yang diinstal, dideploy di data center Microsoft dan dapat digunakan oleh partner, customer maupun developers dari seluruh dunia untuk membuat aplikasi dan mengakses data yang ditaruh di database SQL Azure ini. Jadi basically dia adalah managed service, jadi easy provisioning and deployment. Kita tidak perlu memikirkan bahwa database saya diinstal di box yang mana, di server yang mana. Jadi ya, no need for server or VM administration, patches, update, service packs, storage management dan seterusnya. Itu sudah tidak dihandle lagi oleh administrator, tapi dihandle oleh Microsoft di data center kita. Selain itu, SQL Azure juga adalah database yang high availability dan fault tolerance. Jadi kita juga dibebaskan dari kepusingan untuk memikirkan masalah high availability karena itu juga sudah di-handle oleh SQL Azure di data center Microsoft. Selain managed service, SQL Azure juga scale on demand. Jadi kita tahu bahwa ada aplikasi yang by nature mungkin akan ada bursting, apakah itu yang predictable maupun yang unpredictable. Kita harus membuat aplikasi dan database kita bisa mengikuti naik turun dari load tersebut. Dengan menggunakan SQL Azure, kita dapat mengikuti roller coaster dari load tersebut. Kemudian innovate faster, seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini. Jadi SQL Azure itu bukan bagi programmer, experience yang dialami oleh seorang programmer itu sama saja saat dia mendevelop aplikasi untuk SQL Server yang diinstal di on-premise. Jadi existing tools, existing skill set dapat dipergunakan oleh developers maupun database administrator untuk mendevelop aplikasi dan memanage SQL Azure ini. Berikut adalah beberapa jenis application topologis. Jadi yang paling kiri kita bisa lihat di sana. Jadi biasanya SQL Azure diakses oleh aplikasi yang code near, yaitu yang dideploy di dalam infrastruktur Windows Azure sendiri. Jadi user mengakses aplikasi di Windows Azure tadi melalui either application di sisi klien maupun dari browser. Topologi yang kedua adalah user mengakses SQL Azure langsung dari aplikasi yang on-premise. Jadi kita menyebutnya code far. Tipe yang ketiga, hybrid, jadi kombinasi antara code near dan code far, termasuk juga kita bisa melakukan sinkronisasi dari SQL Server yang ada di on-premise dengan SQL Azure yang ada di cloud. Secara arsitektur, high availability di-provide oleh Microsoft, infrastruktur yang shared juga di-provide oleh Microsoft, provisioning, metering, dan billing infrastruktur juga sudah built-in di SQL Azure ini. Tentang untuk high availability, saya akan singgung tentang database replika. Jadi secara logic, developer hanya akan melihat single database saja di Azure yang actually begitu dia di-deploy di Azure, selain dia di-deploy di satu physical server, Azure akan automatically put di dua replika yang berbeda. Jadi jika something happen terhadap replika pertama yang merupakan single primary, katakanlah dia gagal atau ada fault, maka automatically
SQL Azure akan memindahkan primary ke replika yang lain dan kemudian create lagi replika yang lain sebagai backup. Jadi selalu punya 2 replika backup. Behind the scenes-nya, jadi setiap kali ada aplikasi yang mau mencoba mengakses database di SQL Azure, dia akan go through di internet, akan masuk dulu ke load balancer-nya SQL Azure melalui TDS, Tabular Data Stream Protocol. Kemudian akan didistribute ke berbagai gateways, TDS Protocol gateways untuk authentication authorizations. Kemudian baru pergi ke SQL Server instance dan database yang kita tuju. Provisioning-nya, jadi jika kita ingin menggunakan service di Azure, syarat pertama adalah kita harus punya account di Azure. Jadi setelah kita punya account, barulah kita bisa membangun aplikasi di Windows Azure, web role maupun worker role, mengakses storage, termasuk juga relational database SQL Azure ini. Jadi dengan account yang kita punya, kita bisa create beberapa server ya, yang merupakan suatu logical server. Kita bisa punya beberapa. Jadi basically dia adalah isinya cuma metadata ya, yang mencirikan bahwa dia adalah satu unit authentication, geolocation, billing, dan juga reporting. Nah, kemudian di dalam logical server ini kita bisa meng-create beberapa database instance di situ. Ya, di mana masing-masing database kita bisa create tabel, store procedures, views, dan seterusnya. Working with SQL Azure, connection modelnya sendiri, protokol yang digunakan oleh SQL Azure adalah Tabular Data Stream SQL Server yang memang dipakai oleh SQL Server. Kemudian aplikasi, jika ingin mengakses data di SQL Azure, dapat menggunakan Ado.NET, ODBC, dan berbagai mekanisme standar libraries lainnya untuk mengakses database. Jadi bagi developer tidak ada perbedaan experience saat mendevelop aplikasi buat SQL Server yang on-premise maupun SQL Server yang ada di Azure, yaitu SQL Azure tadi. Client libraries juga sudah terinstall di Windows Azure Roles, jadi library seperti Ado.NET itu juga sudah available di situ. Dia juga support controls untuk ASP.NET dan applications akan connect langsung ke database. Kemudian untuk melakukan connection tersebut dari aplikasi untuk mengakses SQL Azure, konfigurasinya di-put di dalam suatu connection string yang similar dengan connection string SQL Azure, SQL Server on-premise. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Kita put nama database-nya di field initial catalog, encryption security selalu di set true, trusted certificate false, dan jika kita mengakses dengan Ado.NET, kita bisa nyebut data servernya, database, data source-nya di mana, user ID-nya apa, dan password-nya apa untuk authentication, karena kita menggunakan user authentication, bukan Windows authentication. Kemudian kita juga bisa set up firewall rules, jadi kita bisa mendefinisikan hanya IP-IP tertentu saja yang kita allow untuk akses database di SQL Azure tadi. Tentang administrations, di SQL Azure, database administrator akan lebih fokus ke logical administration instead of ke physical management. Jadi dia akan lebih fokus ke schema creation, management schema, optimizing queries, security management, dan hal-hal yang logical seperti itu, dan tidak lagi direpotkan oleh hal-hal yang sifatnya physical management seperti load balancing, failover mechanisms, dan seterusnya, karena semua itu udah dihandle oleh SQL Azure sendiri. Ya, jadi DBA akan lebih fokus ke logical management. Deploy database yang sedang kita buat di SQL Azure dapat kita lakukan menggunakan T-SQL scripts, jadi mirip saja dengan SQL Server yang on-premise. Kita juga dapat membuat suatu package ya yang disebut DAC. Jadi pada saat kita develop aplikasi dan database, kita bisa disregard apakah ini akan di-deploy di SQL Server on-premise atau di SQL Azure, karena cara kita develop sama aja, nggak ada bedanya. Dan kita bisa decide mau di-deploy di on-premise ataupun di SQL Azure later nanti pada saat deployment. Jadi kita bisa membuat sebuah package deployment. Kemudian sebaiknya kita setup satu affinity group, jadi application yang kita buat dekat ya, satu location dengan database SQL Azure yang kita bangun juga. Security modelnya,
Authentications, authorize menggunakan SQL security model, ya. Jadi kita harus menggunakan username dan password. Oke. Untuk demo saya akan bahas di segmen kedua dari sesi Tech Days kali ini.